Saya hanya bilang cocok gitu. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Jumpa lagi di Opini Budiman. Cocok. Itulah kata Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan pers setelah bertemu dengan 5 pimpinan partai politik dalam acara silaturahmi Ramadan dengan tuan rumah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Presiden Jokowi tampaknya sedang menunjukkan pengaruh politiknya yang sangat besar untuk mendesain Indonesia 2024 pasca turunnya Presiden Jokowi. Pertemuan di Rumah PAN itu dilangsungkan beberapa hari setelah terjadinya keriuan pasca batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20. Dalam pertemuan hampir 3 jam, Presiden Jokowi dilaporkan berkeluh kesah bagaimana repotnya mempersiapkan Piala Dunia usia di bawah 20. Piala Dunia yang diharapkan menjadi legasi dari Presiden Jokowi setelah kesuksesan menggelar Asian Games dan di ujung pemerintahnya menggelar Piala Dunia. Namun Piala Dunia usia 20 itu kemudian batal karena ada penolakan dari PDI Perjuangan, ormas-ormas Islam dan sekelompok masyarakat. Upaya bernegosiasi dengan FIFA untuk tetap bisa menggelar Piala Dunia di Indonesia dengan treatment khusus terhadap Israel kemudian batal. Memang terasa ada standar ganda di FIFA, tapi juga ada kebuntuan komunikasi di antara elit-elit di negara ini. Dalam pertemuan di PAN, Presiden Jokowi mengatakan dan berkomentar cocok jika 5 ketua umum partai politik itu membangun sebuah koalisi besar. Koalisi beranggotakan Koalisi Indonesia Raya yang sudah lebih dahulu dibentuk oleh Gerindra dan PKB dan Koalisi Indonesia Bersatu yang diinisiasi oleh Golkar, PAN, dan P3. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir. Kabarnya Surya Paloh sedang berada di luar negeri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga tidak hadir. Dikabarkan PDIP mengutus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk datang ke acara tersebut, namun itu juga urung terjadi. Puan Maharani dalam kesempatan terpisah mengatakan koalisi besar mungkin saja akan dibentuk jika ada kesamaan visi, kesamaan misi, dan cita-cita membangun bangsa. Kader PDI Perjuangan yang lain, Budiman Sujatmiko, mengatakan PDI Perjuangan bisa saja kemudian pada satu saat akan menjadi tuan rumah koalisi besar berikutnya. Koalisi besar yang direstui oleh Presiden Jokowi itu kemudian berlanjut dengan safari politik termasuk pertemuan Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo yang menemui Ketua Umum Gerindra dan DPP Partai Gerindra. Partai Solidaritas Indonesia juga kemudian menyatakan secara terbuka tertarik dengan koalisi besar tersebut. Jika koalisi besar ini memang bisa diwujudkan, tentunya ini menjadi kekuatan besar untuk pencalonan presiden. Namun tentunya juga tidak mudah, tergantung pada proses negosiasi politik di dalamnya. Proses negosiasi siapa yang akan menjadi calon presiden, siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Kader PDI Budiman Sujatmiko juga mengatakan bahwa PDIP siap saja bergabung dalam koalisi besar, tetapi PDIP tetap mengharapkan agar calon presidennya adalah PDIP. Siapa? Ya kita nunggu, karena itu masih ada di kantong Ibu Mega. Gerindra juga tetap memasang Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Presiden Jokowi tampaknya memberikan restu kepada Prabowo Subianto. Itu tercermin dengan sering perginya Jokowi dengan Prabowo dan sebuah acara di Papua. Kepala Badan Intelijen Nasional Budi Gunawan mengendorse Prabowo juga dengan mengatakan bahwa aura dari Presiden Jokowi sebagian telah beralih ke Prabowo. Airlangga Hartarto juga dijagokan untuk menjadi calon presiden oleh Partai Golkar. Muhaimin Iskandar sudah lebih dulu ancang-ancang untuk mendapatkan posisi bakal calon wakil presiden. Sedang PAN tampaknya akan memperjuangkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Negosiasi ini butuh waktu.
Siapa capres, siapa cawapres? Apakah Prabowo akan berpasangan dengan Erick Thohir? Apakah Prabowo akan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar? Apakah Prabowo akan dengan Airlangga atau Prabowo dengan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur? Itu pasangan-pasangan yang sedang diperhitungkan, tetapi juga yang menjadi penting adalah siapa yang akan membiayai, siapa yang akan menjadi bandar kontestasi politik itu biayanya sangat besar. Saat ini Presiden Jokowi memang mempunyai kendali yang cukup kuat terhadap pimpinan-pimpinan partai politik yang juga menjadi anggota kabinetnya. Seakan-akan ada kartu truf Presiden Jokowi yang bisa mengarahkan kemana pendulum politik itu akan diarahkan. Presiden Jokowi sendiri punya kepentingan bagaimana proyek-proyek tahun jamak seperti proyek Ibu Kota Negara itu bisa diteruskan oleh para penggantinya. Bagaimana dengan PDIP? PDIP punya peluang besar untuk maju sendiri karena satu-satunya partai yang memenuhi presidensial threshold adalah PDI Perjuangan. Tapi apakah PDIP berani maju sendiri? Saya kira tidak. PDIP tentu akan berkoalisi, mencari teman koalisi agar bisa mengusung capresnya sendiri. Kemungkinan besar PDIP akan menggandeng P3 untuk bisa mengajukan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres. Dan siapa yang akan diusung memang harus menunggu keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Bisa saja kemudian muncul pasangan Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno. Sandiaga kabarnya akan segera bergabung dengan P3, Sandiaga juga sudah bertemu dengan Presiden Jokowi, dan bukan tidak mungkin Ganjar Sandi akan bisa muncul. Tetapi politik itu menjadi sangat dinamis, banyak drama-drama yang kemudian akan terjadi dan terjadi. Nasdem bersama Demokrat dan PKS telah mencalonkan Anies Baswedan. Nasdem berdasarkan hasil survei dan klaim-klaim dari Nasdem telah mendapatkan benefit elektoral dengan mencalonkan Anies Baswedan. Tapi memang tantangan bagi Nasdem tidak mudah. Tekanan-tekanan politik yang dihadapi Nasdem sekarang sedang terjadi. Beberapa pengurus partai Nasdem sedang berhadapan dengan hukum. Itu satu faktor yang kemudian juga akan menjadi pertimbangan. Demokrat akan berupaya untuk mengusung dan mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden. Tapi itu juga belum sepenuhnya bisa mulus karena sekarang upaya-upaya untuk melakukan gangguan-gangguan terhadap Partai Demokrat juga sedang terjadi ketika Muldoko dan Joni Allen Marbun sekarang sedang mengajukan peninjauan kembali soal keabsahan dari Partai Demokrat. Itu adalah koalisi besar yang sebenarnya adalah permainan panggung yang memang masih cukup lama. Dan tentunya kita harus sabar menunggu sampai September 2023. Semuanya memang hampir final, tapi belum final. Pembiayaan politik yang sangat besar, siapa calon wakil presiden akan menentukan negosiasi politik yang ada. Tetapi yang perlu dipikirkan oleh kita semua, oleh partai politik, sebetulnya koalisi ini selain hanya untuk memperebutkan kekuasaan, gagasan apa sih yang kemudian ditawarkan oleh mereka? Adakah gagasan yang ditawarkan oleh koalisi-koalisi ini untuk memperbaiki kondisi negeri? Misalnya saja, korupsi yang merajalela terus di bumi pertiwi sejak zaman VOC sampai sekarang masih terus terjadi dan terjadi. Ketika hukum diperdagangkan, ketika jabatan diperjualbelikan, ketika orang bisa menggunakan kekuasaan untuk menjadi kaya raya. Resep-resep inilah yang perlu ditawarkan kepada para pemilih agar ada gagasan bagaimana mengatasi ketimpangan sosial antara Jakarta, luar Jakarta, antara Jawa, luar Jawa, antara Barat dan Timur. Gagasan apa yang ditawarkan oleh koalisi-koalisi itu? Sehingga publik sih berharap bukan hanya koalisi untuk mendapatkan dan memperebutkan kekuasaan, tapi koalisi dengan gagasan yang solid untuk memperbaiki kondisi negeri ini. Inilah yang harus ditawarkan oleh partai-partai politik, sehingga hari ke hari negeri ini kian baik, dan korupsi semakin bisa diperkecil, semakin bisa diminimalisir dengan kebijakan-kebijakan yang lebih progresif.